Shalom teman-teman, senang rasanya kita bisa berkumpul melalui online ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi untuk masuk dalam kasih-Nya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sambil kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa.
kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, teman-teman, mungkin saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita terlalu fokus dengan pekerjaan kita, dan kadangkala mungkin kita tidak menghiraukan yang lainnya. Kita merubah fokus kita semuanya untuk pekerjaan kita. Memang benar, ketika kita bekerja kita akan mendapatkan penghasilan, dan itu untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi seringkali kita lupa bahwa yang menjadi utama dalam hidup kita saat ini telah berganti. Yang awalnya Tuhan jadi hal yang utama dalam kehidupan kita, tapi saat ini kita melupakannya. Kita terus fokus untuk bekerja, untuk mencari uang, sampai-sampai kita tidak menghiraukan bahwa kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Kita tidak punya waktu lagi untuk keluarga kita atau untuk hal-hal yang lainnya. Mungkin aku akan ajak teman-teman untuk kita sama-sama merenungkan apa yang menjadi tujuan kita pada saat ini. Apakah masih tetap Tuhan, atau semuanya sudah berganti pada pekerjaan kita, pada kegiatan kita yang lainnya. Mari kita minta Tuhan untuk Tuhan selidiki aku. Lihatlah hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh benar mengasihi Tuhan? Mari kita angkat pujian ini sebagai refleksi kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku,
hati kita. Apakah kita masih setia terhadap Tuhan? Apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu? Tidak ada yang tersembunyi Tuhan di hadapan Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Inilah doa kami Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-13. Koyakanlah hatimu dan jaga pakaianmu. Berbaikilah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerahnya. Mari sekarang kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ingin menyembah Tuhan lebih lagi. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang selalu ada buat kita. Selain Kau, tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya milikku di surga.
Hai teman-teman O2F dimanapun kalian berada, senang sekali hari ini aku Ella dan Aku Onil. akan bersama-sama menemani teman-teman dalam mengupas khotbah untuk ibadah O2F minggu ini dengan tema berhala, dosa di balik dosa. Nah, jadi untuk khotbah hari ini teman-teman akan ada sedikit berbeda. Bukan kemudian karena saya telah menyelesaikan studi saya dalam sekolah Alkitab, enggak. Tapi hari ini kita akan mencoba khotbah yang dengan konsep baru, yaitu konsepnya podcast. Nanti untuk khotbahnya akan dijelaskan oleh Ko Onil dan saya di sini akan mewakili pertanyaan teman-teman untuk bertanya seputar tema yang akan dibawakan nanti. Nah, apabila ternyata teman-teman memiliki pertanyaan yang berbeda dari yang saya tanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar, nanti kita berdua atau mungkin ke Onil aja atau mungkin nanti teman-teman yang lainnya akan bahas dan akan dibuatkan video khusus untuk kalian nanti tentunya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan bahas mengenai berhala. Nah, kalau misalnya, aku pribadi penasaran sih kok sebenarnya. Ya, kenapa gimana? kok berhala dibuat sebagai tema? Bukankah orang Kristen pasti udah tahu ya kalau nggak boleh sembah berhala, dan kayaknya bahkan orang GKI Sulung kayaknya udah pada nggak punya patung dan lain-lain gitu sih kok. Tapi kenapa kok dibuat tema? Apa yang beda? Jadi soal berhala ini ya, kebanyakan sih dari kita sebagian besar orang Kristen itu taunya kalau berhala itu mungkin sebatas patung ya untuk disembah. Kan Iya, sekarang benar-benar. juga kita juga kalau udah masuk ke Kristen kan juga kita udah nggak nyembah patung lagi kan, Yes, tentunya kan gitu. Dan kedua itu mungkin yang lebih dalam lagi orang Kristen menganggap berhala itu mungkin berhubungan dengan dosa-dosa yang kelihatan banget lah ya, imoralitas ya. Misalnya berhala uang, berhala seks gitu ya. Itu kan sepertinya cukup jelas ya. Tapi sebenarnya berhala itu lebih jauh daripada itu dan maknanya lebih dalam. Makanya kenapa hari ini kita angkat berhala itu jadi tema gitu. Oh gitu ya kok ya. Maka dari itu kenapa kok berhala ini ternyata agak jarang ya kok kayaknya dibahas di gereja ya? Atau mungkin karena itu sebenarnya berhala cuma karena nggak ada judul berhalanya jadi kita nggak tahu, atau gimana? Iya, ini sih kalau dugaan aku ya, ini dari pandanganku sendiri ya. Kenapa kok berhala itu tidak dibahas di gereja? Balik lagi karena tadi, karena pemikirannya cuman yang kelihatan gitu. Berhala itu bentuk patung gitu kan. Karena kan di Perjanjian Lama ya jelas lembu emas gitu kan gitu ya. Karena melihat itu sebagai sesuatu yang kelihatan, maka lah sekarang kan udah gak nyembah patung, jadi Ya, ngapain betul, dibahas gitu. Mungkin juga dari budaya rasionalisme, ilmu pengetahuan itu kan juga menekankan hal-hal yang bisa dilihat sama panca indera kan. Jadi kurang menekankan hal yang sifatnya imajinatif gitu. Sedangkan kalau kita nanti ngomong berhala hati itu lebih ke arah patung yang sifatnya imajinatif mungkin. Nah jadi dimensinya beda gitu. Yang kelihatan itu menjadi yang tidak kelihatan dalam hati sebetulnya. Gitu. Iya, berhala hati. Baru dengar sih kok ini. Iya. Berarti kalau misalnya ternyata aku aja misalnya ternyata selama ini nggak ngerti tentang kalau apa yang aku lakukan ternyata adalah berhala, bisa jadi ya kok ya? Bisa banget. Aduh. Terus gimana? Sebagai orang Akibatnya apa Kristen, sih kok biasanya? iya, bisa banget kita lagi jangan-jangan sedang ibaratnya membesarkan atau mendandani berhala kita gitu. Dan kita nggak nyadar bisa kayak seperti itu gitu. Makanya sulit sekali ya dikenali kadang-kadang ya. Seperti berhala itu makanya tadi dibilang dosa di balik dosa. Jadi berhala itu seakan-akan seperti bersembunyi gitu. Kan sulit dideteksi kan gitu. Ya jadi persoalan berhala ini nih hubungannya adalah sangat kaitan erat dengan berselingkuh dengan Tuhan gitu. Kan harusnya kan Tuhan sama kita aja. Iya benar. Fokus kita, perhatian kita, keberhargaan kita kan ke Tuhan aja kan. Tapi kita nggak taruh di Tuhan, kita taruhnya di tempat lain gitu. Nah makanya dinamakan berhala itu perselingkuhan. Iya. Dan akar dari semua dosa adalah penyembahan berhala sebetulnya. Jadi bukan yang membunuh, mencuri dan lain-lain, itu cuman imbas dari penyembahan berhala. Bentuknya aja kali ya. Iya, Tapi jadi itu akarnya, setelahnya penyembahan berhala. Jadi bukan dosa yang berbeda sebetulnya. Itu turunannya berhala. Jadi kalau dikerucutin semua, akar dosa itu semuanya penyembahan berhala. Gitu. Gitu. Agak ngeri ya di sini. Terus kalau misalnya ini, sebenarnya berhala sendiri itu apa sih kok? Nah, kalau soal berhala ini
definisinya ya, saya sebutkan itu adalah berhala itu sesuatu yang kita kejar, terus kita berkorban banget waktu ngejar ya. Terus udah gitu kita tuh menaruh cinta kita, pengharapan kita, keberhargaan diri kita tuh di situ. Tapi itu bukan Tuhan, yang lain. Bisa jadi banyak banget ya kok ya. Bisa jadi banyak banget, bahkan variasi berhala itu bisa bahkan ratusan berhala, variasi macam-macam. Tapi sebentar. Kalau aku sih barusan kepikir misalnya berhala pekerjaan. Berarti itu bisa jadi berhala juga. Bisa jadi berhala. Wow. Kalau mau ekstrim, pelayanan di gereja bahkan bisa menjadi berhala. Oh gitu ya. Bisa. Oh, Makanya kan. I see. Jadi kan kesalahan pandangan itu adalah berhala itu sesuatu yang boleh dibilang dosa hitam lah ya, dosa yang benar-benar hitam, yang imoralitas gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata dalam teologi berhala itu bahkan berhala-berhala itu bersembunyi di balik perbuatan baik dan karya-karya yang sebenarnya dipuji-puji orang gitu. Mulai itu. menarik sampai di sini. Iya. Lalu tadi kan Kak Onil sempat bilang ya, sebenarnya tuh ini berhala itu sama aja dengan berselingkuh. Betul. Nah Tuhan kita tuh setauku ya Kak ya, setauku kan Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang nggak mau diduain, bener nggak sih? Betul. Berarti berhala ini bisa jadi termasuk salah satu dosa yang ya memang Tuhan nggak suka ya kalau kita berbuat dosa ya. Betul. Tapi kayaknya berhala ini paling nggak Tuhan seneng, bener nggak sih? Iya. Paling Tuhan gak seneng, dan ini adalah akar dari semua dosa, kalau boleh dibilang. Jadi cara ngeliat 10 hukum Taurat itu gak bisa kayak daftar centang checklist, gak bisa. Jadi misalnya saya menginginkan kepunyaan milik orang lain gitu, pernah enggak gitu. Terus mencuri, pernah enggak gitu. Gak bisa, justru kita gak mungkin waktu kita melakukan dosa yang lain di urutan kedua sampai ke 10 itu sebenarnya itu sedang melakukan penyembahan berhala. Nah seperti itu, kan orang kadang-kadang lihatnya beda ya, kayak checklist aja kan. Betul. Kok saya nggak menyembah ilah lain, saya nggak menyembah patung kok gitu. Iya benar. Nah, ternyata enggak. Mencuri, berbohong itu turunan dari penyembahan berhala sebetulnya. Terpusat semuanya. Gitu. Jadi core-nya. Iya, core-nya ini ya, core-nya dari 10 hukum Allah Iya. sebenarnya ya berhala itu ya kayak. Mungkin saya bacain beberapa contoh berhala-berhala ya biar Oh boleh. lebih jelas ya. Iya. Jadi ini saya ambil dari buku Gospel in Life ya. Berhala itu bisa objek fisik ya. Objek yang bentuknya Contohnya patung. apa tuh, Ko? Ya mungkin Oh, patung patung. dan bentuk-bentuk apa lah, mungkin binatang pun ada yang memuja binatang tertentu ya, misalnya elang, kucing atau apa, itu bisa jadi berhala kita kalau kita terlalu mencintai hewan-hewan tersebut ya. Oh sorry, berarti kalaupun ternyata aku beragama Kristen tapi aku Melihara kucing misalnya. ya misalnya aku emang pelihara anjing kan Iya. ya. Terus Anjing, dalam ya. kehidupanku sehari-hari ternyata aku lebih mentuhankan. mencintai anjingnya sangat dalam banget gitu. Oh itu bisa jadi berhala ya? Jadi Kak? berhala. Betul. Oh. Dan nanti tanpa sadar karakter kamu, nilai-nilai yang ada itu akan mirip sama dengan anjing itu kan. Itu Ya. anjing itu gambar. Iya. Oh gitu? Betul. Ya kok gitu Karena Kak? kita nih manusia ini penangkap gambar. Oh. Siapa yang kita cintai paling dalam itu gambarnya ditangkap ke kita, itu jadi spirit kita. Apa yang kita cintai terlalu dalam itu akan menjadi serupa dengan kita. Iya, betul. Kalau kira-kira aku mencintai apa ya kalau kayak gini ya? Nah, contohnya gini. Semoga bukan anjing Iya. aku sih lebih tepatnya. Bisa siapapun. Pasangan kita bisa jadi berhala kita. Teman-teman kita bisa jadi berhala kita. Kalau kita mencintai lebih dalam daripada mencintai Tuhan, mencintai mereka lebih dalam. Orang tua kita bahkan bisa jadi berhala kita. Anak-anak wanita terutama kan suka fanatik sama bapaknya gitu, sama papanya gitu kan. Mengidolakan papanya lebih daripada mengidolakan Yesus, itu sudah berhala sebenarnya. Gitu. Jadi nanti dia akan lebih mirip papanya daripada mirip Yesus. Sesimpel itu aja. Jadi kita akan menjadi siapa itu tergantung siapa yang kita sembah. Siapa yang kita sembah itu siapa yang kita kagumi gitu. Kekaguman yang berlebihan itu kan penyembahan sebenarnya. Nah jadi berhala itu bisa objek fisik, bisa harta, bisa seseorang, manusia, bisa kegiatan ya. Kegiatan contohnya apa kok? Olahraga itu misalkan kamu cari penghiburan di olahraga. Kalau olahraganya kompetisi, kamu cari kemenangan di situ. Kamu misalnya stres di kerja, kamu olahraganya gila-gilaan. Bisa juga ada berhala penampilannya di situ kan buat fisik ya. Terus
Waktu kamu cari kelegaan, penghiburan di olahraga, oh habis olahraga kok kayaknya dapat kelegaan ya gitu. Tapi kita sebetulnya menggantikan itu mencari kelegaan di Tuhan dengan olahraga itu. Dan tidak menghubungkan olahraga itu dengan Tuhan, itu udah jadi berhala saudara. Sesimpel itu. Tapi boleh tanya gak kok? Nah, Menghubungkan olahraga dengan Tuhan contohnya gimana? Jadi supaya kalau misalnya ke depan nih aku olahraga, itu aku benar-benar sesuai nih sama apa yang dimaui sama Tuhan gitu. Contohnya gimana kok? ya kalau misalnya kalau aku mikir olahraga ya, nomor satu kalau aku jogging sama istri, aku kan jalan gitu. Aku kalau lagi jogging, aku menghubungkan dengan Tuhan, aku sharing sama istriku sambil jogging itu, kita bersyukur sama Tuhan tuh apa gitu hari ini gitu. Terus sambil kita jogging nih, kita sehat buat apa? Sehat ini kan buat bisa melayani orang lebih banyak, bukan Iya, buat pamer body kan, Iya, iya. beda kan? Beda-beda. Gitu kan. Nah makanya kalau dimaknainya itu nggak bersama Tuhan dan kita mencintai kegiatan itu terlalu dalam gitu, entah itu sepak bola, jogging, kita terlalu maniak gitu ya, itu udah cinta terdalam kita udah tempat lain, udah berhala langsung gitu. Terus sebuah peran organisasi atau institusi misalnya, kita terlalu fanatik sama GKI gitu, nah itu juga menjadi berhala misalnya gitu, bisa loh. Sekolah kita, kampus kita gitu, harapan, citra, ide, kesenangan, atau seorang figur, pahlawan. Figur itu bisa manusia, bisa juga yang fiktif. Dikasih Avenger misalnya, suka banget sama Iron Man ya, cinta banget sama Iron Man, ngefans gitu. Tahu gak nilai yang ditanemin Iron Man ke kita apa? Bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan teknologi. Itu ada value-nya di dalam figur seorang Iron Man. Iya, bener juga, bener. Jadi waktu kita hidupnya tuh seperti Iron Man. Wah, kalau ada barang gadgetku yang terbaik, banyak yang bisa beres. Kalau ada komputer bisa beres. Nilainya masuk ke kita. Karena kita terlalu mencintai Iron Man. Iya. Nah. Tapi mungkin itu secara nggak sadar ya kok ya. Nggak sadar gitu. Jadi begitu kita mencintai dan ngefans banget ya. Banyak kan ngefans aktor-aktor Iya, banyak. di drakor Iya, atau iya, di iya. mana di Hollywood ya. Nah itu begitu kita mencintai demikian dalam, pasti nilai-nilai mereka masuk ke kita langsung. Kita ngejeplak langsung. Karena cinta terdalam itu punya kekuatan transfernya gitu. Cinta terdalam punya kekuatan Transfer. transfernya. Nah. Transfer spirit, nilai-nilai, pola pikir. Suka sama Hulk misalnya. Iya. Hulk itu kan nilainya apa? Oh kalau misalnya ada masalah, aku marah aja. Pasti tak dobrak semua, pasti beres gitu. Kan itu nilainya sebenarnya. Kemarahan bisa menyelesaikan situasi. Jadi ada karakter-karakter yang ditanam gitu. Iya, Makanya berarti jangan sampai kita sebagai orang Kristen bilang yang terkeren itu harusnya Yesus saja sih sebetulnya. Gak bisa yang lain. Orang tua kita, sahabat kita, tokoh-tokoh yang dihadirkan di film itu gak boleh jadi tokoh yang paling keren buat kita sebetulnya. Sebagai murid Kristus ya. ya, tapi berarti untuk berhala sendiri ini berarti emang benar-benar dalam kehidupan sehari-hari ya kok ya. Betul. Sangat keseharian banget gitu. Iya. Makanya kenapa jadi perlu ya? Karena ternyata apa yang kita lakukan sehari-hari itu nggak sadar ternyata itu udah jadi berhala kita kayak gitu Betul. ya. Wow. Menggantikan Tuhan. Mengganti. Oh, jadi berhala itu adalah ketika kita memposisikan sesuatu Kita cinta itu sangat-sangat dalam. menggantikan kita Tuhan. Menggantikan Tuhan. Kita taruh harapan kita, keberhargaan kita di situ. Gitu. Lalu ada yang mau ditambahkan lagi mungkin kok? Ya mungkin jadi kalau di perjanjian baru itu mungkin konsepnya itu hidup yang dikuasai oleh nafsu yang berlebihan, greedy gitu. Karena berhala itu kan sifatnya adiktif ya. Iya. Jadi kalau misalnya berhala uang itu kan nggak habis-habis ya. Sampai kapanpun ya tetap nggak cukup uangnya kan gitu ya. Iya. Tapi kan kalau kita menuhankan Yesus kan, Yesus itu bisa bikin kita cukup. Bedanya di situ. Makanya berhala itu bikin kita tuh adiktif dan nggak cukup-cukup. Hidupnya galau, meaningless ya. Nanti kalau udah dapat senang, tiba-tiba berhalanya kurang dikit, uangnya turun, langsung galau lagi Iya, gitu. Kita stres. taruh hatinya di situ, gitu. Kan nggak enak ya hidup insecure gitu ya, Iya, benar. kayak roller coaster gitu hatinya Iya. gitu. Ya, serakah gitu. Jadi ada keinginan, kerinduan, keserakahan di dalam situ, ada kontrol gitu dalam berhala itu. Seperti itu berhala. Iya. Mulai ini sih kok kayak terbuka bahwa ternyata berhala itu nggak cuma apa yang kita Fisik. sembah secara kelihatan Iya. ya, maksudnya kayak patung dan Betul. yang kayak tadi aku awal Kayak bilang. patung, binatang itu kan fisik ya. Lebih dari itu, bahkan kegiatan, terus manusia lain ya,
Yang kita pikir kita cinta itu normal, tapi kita ekstrim berlebihan cintai orang tua kita. Iya, Orang tua iya. kita jadi Tuhan kita. Oh, terus tadi ini keinget Konil tadi kan ada bilang berhala hati. Iya. Nah, itu gimana kok contohnya? Ya, Atau jadi maksudnya apa? sebetulnya kalau misalnya ngomong berhala itu kita buka ayat ya. Oh, Soalnya boleh, dari tadi boleh. belum ada ayat ya. Oh iya, kan khotbah ya. Nah, ini Agak lupa. jelasin berhala hati nih. Hahaha. Misalnya kita buka Yeskiel 14 ayat 3. Ini perjanjian lama ya. Yeskiel 14 ayat 3. Aku bacain. Oke. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Nah, dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Lihat ya, dia ada kunci dalam hatinya. Berarti kan berhala itu kan memang ada patungnya, tapi patung itu menjadi gambar dalam hatinya. Ya ini poinnya kan, perjanjian lama ya. Kemudian di Efesus 5 ayat 5, di perjanjian baru nih sekarang. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Perhatikan kata sifat, sundal, cemar, serakah. Itu kan sifat-sifat di dalam hati kan. Jadi sebetulnya berhala itu bukan difokuskan pada yang kelihatan sebetulnya. Berhala itu sebetulnya difokuskan di dalam gambar di hati, perasaan di hati. Itu berhala hati sebetulnya. Tafsiran dalam Alkitab itu mengarah ke situ. Soalnya menurutku berhala yang kelihatan itu tidak lebih mengerikan daripada yang nggak kelihatan. Yang nggak Betul. kelihatan itu yang lebih mengerikan. Betul, aku baru tahu. Iya kan? Karena kita nggak tahu perangnya sama siapa. Benar-benar. Karena itu nggak kelihatan. Kalau patung kan tinggal singkirin aja udah jadi Kristen. Ya. Patungnya di dalam di rumah singkirin. Bakar, singgir, Tapi buang. hatinya mencintai yang lain selain Yesus kan banyak. Iya, benar-benar. Pekerjaannya, prestasinya gitu. Ya, seperti itu jadinya. Tapi kalau untuk ini kok, tadi kan Kak Onil kita juga sempat singgung ya kayak ada berhala pekerjaan, ada Ya. berhala olahraga. Tapi kalau dalam kehidupan sekarang ini kok, apalagi kok contohnya? Jadi supaya kita tuh bisa membayangkan gitu loh. Ya, Ternyata hidup kita ini wow, ternyata perlu penuh dengan berhala juga Iya, gitu. banyak Contohnya banget apa ya. lagi? Iya. Contohnya gini. Aku suka bercanda sama murid-murid yang aku bina ya. Aku kan memuridkan orang dalam kelompok kecil gitu. Ada yang udah 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Dari mereka ada yang sebut gini, aku ngambil dari muridku aja ya. Iya. Dia bilang gini, Kak, udah diajarin berhala nih ya. Kak, berhala itu ada berhala hitam sama putih gitu. Loh, aku bilang kenapa kamu bilang berhala hitam putih? Ini istilah kita ya, bukan Iya, di iya, Alkitab ya. Iya, oke. Tapi buat memudahkan kita untuk tahu. Berhala hitam itu yang semua orang udah tahu itu dosa katanya. Gitu. Ya tadi yang aku bilang, berhala seks, Patung. berhala uang, berhala patung, itu orang udah tahu itu kamu jadi orang Kristen gitu, kamu dosa gitu. Iya. Itu kan berhala yang jelas tuh hitam kan. Tapi yang gak ketahuan tuh berhala putih katanya. Contohnya Bang? Contohnya berhala prestasi. Kita berprestasi, mungkin bisa Ella kan misalnya kerja kan, Kerja. ada pelayanan di gereja juga Ada. kan. Nah waktu melakukan itu dan melakukan satu hasil prestasi dalam bentuk pelayanan atau pekerjaan, itu kamu ambil kredit gak buat hati kamu supaya dipuji orang? Atau memang benar-benar semuanya untuk sesama, untuk Tuhan gitu? Aku aja gak berani ngomong, Iya. semuanya tuh buat Tuhan, gak berani aku. Karena aku ngambil kredit, karena hatiku kan belum kayak Yesus kan. Jadi di dalam pelayananku pun aku sadar bos, berapa persen hatiku itu mencuri kemuliaan Tuhan gitu. Untuk aku buat self worship, supaya aku di worship. Waktu pelayanannya Kak Onil bagus, aku di self worship gitu sama orang. Oh nih bagus pelayanannya gitu. Apakah itu bisa langsung lewat ke Tuhan atau itu kita makan sebagai makanan jiwa kita pujian itu? Coba dirasain deh. Jangan-jangan ada kan? Iya pasti ada sih ya, pasti. Waktu kita melakukan karya untuk diterima, itu sudah berhala. Prestasi kita jadi berhala kita. Waktu kalau udah hidup dalam Injil, seharusnya kita diterima dulu sama Tuhan, merasa full diterima Tuhan, baru kita berkarya. Jadi berkarya itu nggak caper cari penerimaan sama manusia. Tapi kan kita kan bukan orang-orang yang kudus sempurna kan. Ya, Tentunya benar-benar. secara persentase itu ada dong ngambil kemuliaan buat diri sendiri. Tapi makin bertumbuh nanti makin sedikit. Gitu. Oh iya. Nah itu berhala putih itu prestasi, sukses. Sukses buat apa? Sukses kan ujung-ujungnya nih kalau aku boleh tebak nih, kalau ngomong negatif aja ya, supaya dilihat keluarga inti sama keluarga besar, anaknya Supaya dibanggakan. sukses gitu. Tapi kan kita nggak mikir untuk aku sukses itu buat
berbagi sama orang banyak. Supaya aku nanti pas sukses, aku bisa bikin orang lain lebih sukses lagi. Jadi kan bukan buat orang lain, tapi buat kasih lihat aku indah. Iya. Supaya aku nanti di worship sama keluarga inti, papa mamaku bangga, keluarga besarku bangga, ngacungin jempol. Oh sekarang udah naik mobil yang lebih bagus ya. Oh rumahnya sekarang lebih bagus ya. Nah itu kan udah berhala. Jadi self worship kan, kita tampilkan prestasi kita, kesuksesan kita supaya kita dapat penerimaan dan pujian manusia. Iya, untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri sebetulnya. Walaupun kita bilang puji Tuhan. Iya benar. Ternyata ngomong puji Tuhan pun juga nggak menghapuskan berhala ya kok ya. Nggak menghapuskan berhala, karena itu posisinya di hati kan. Kita ngomong puji Tuhan kan belum tentu kita nggak menikmati pujian orang itu. Iya. Berhala cinta romantis. Semua film bilang cintai pasanganmu dengan sepenuh hati kan. Loh, firman Tuhan tuh bilang jangan sampai kita cinta pasangan kita lebih daripada kita mencintai Tuhan. Karena pasangan kita bisa jadi berhala. Istri kita, suami kita, pacar kita. Bahkan teman kita bisa jadi berhala kita. Berhala keluarga. Nah ini lebih parah lagi. Nggak pernah dibahas biasa di gereja. Gimana tuh kok berhala keluarga? Jadi ini sebetulnya ayatnya ada. Yesus sudah ngomong. Engkau tidak bisa menjadi muridku kalau engkau tidak membenci orang tuamu, saudara kandungmu. Artinya apa? Orang tua kita kan manusia berdosa. Betul. Jadi waktu dia memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu untuk hidup kita, dia nyuruh kita sesuatu, pasti ada yang benar, ada juga yang salah dong. Iya. Benar ya? Manusia berdosa kan kadang benar, kadang salah kan? Benar. Nah kalau kita melihat orang tua kita sebagai berhala kita, ilah kita, kan semua kita turutin. Seakan-akan mereka itu absolut benar gitu. Padahal kan enggak. Gitu. Misalnya Ella misalnya disuruh Tuhan untuk hidupnya nanti misalnya sosial, masuk ke yayasan sosial, tapi orang tua bilang kamu jadi pengacara aja ya, kamu jadi dokter aja ya. Kenapa? Karena mereka berpikir oh itu aman, duitnya banyak gitu. Sedangkan panggilan Tuhan kamu buat yayasan sosial gitu. Kalau kamu misalnya memberhalakan orang tuamu, kamu nggak mungkin nolak. Iya benar. Karena dia Tuhan kamu kan. Tapi kalau misalnya pun, misalnya ternyata ikut nih, ternyata nggak ikut nih. Tapi pasti kan anggapannya orang tua, dasar kamu anak durhaka kayak gitu. Gimana ya, kok? Karena ikut Tuhan itu memang terkadang kita dapat hinaan manusia. Kalau kamu udah yakin Tuhan menyuruh kamu ke arah hidup yang tertentu, kamu perjuangkan nggak? Sebagai orang Kristen. Iya. Perjuangkan walaupun banyak hinaan kan? Harusnya iya. Nah, berarti harus berani menanggung hinaan untuk melakukan kebenaran. Itu bukannya jalan salibnya Yesus. Iya benar. Tapi yang kemudian jadi menarik adalah di 10 perintah Allah kan kita udah tahu sama-sama ya kayak bahwa gak boleh. Iya. Terus ibumu. Gimana kalau misalnya ternyata dibandingkan sama itu salah lihat 10 hukum Taurat juga. Karena hukum hormati ibumu itu kan hukum 10 hukum Taurat itu kan ada payung besarnya. Payung besarnya besar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya. Baru ada perintah yang hormati ibumu. Jadi nggak boleh dibalik. Hormati ayah ibumu ditaruh di atas, terus kasihlah segenap hati Tuhan Allahmu dengan segenap hati, turunin ke bawah kan nggak bisa, karena itu payung besar dari 10 hukum Taurat. Jadi walaupun emang tulisannya udah 10 hukum Taurat, tapi kita tentu nggak boleh melepaskan dari konteksnya. Konteks besar, payung besarnya. Iya. Dan seluruh dari 2 sampai 10 itu semua adalah turunan dari nomor 1, penyembahan berhala. Lihat nggak kuncinya di atas? Kasihlah segenap hatimu ke Tuhan Allahmu itu, sama jangan menyembah ilah lain gitu. Penyembahan berhala. Selebihnya itu turunan dari penyembahan berhala. Kita bohong karena ada berhalanya. Benar. Kita mencuri karena ada berhalanya gitu. Nah seperti itu ngelihat 10 hukum Taurat. Jadi bisa salah kita. Iya, jadi punya gambaran baru ya kok kayaknya. Maksudnya biasanya kan kita ngomong kayak checklist kan? Kayak checklist yang dipecah satu-satu kan? Oh ya ini aku gak pernah, ini aku pernah, oke ini harus bertobat kayak gitu. Nah ini mungkin aku tambahin berapa bacaan dari ambil dari buku. Siap. Berhala putih itu tadi prestasi, kesuksesan, cinta romantis, keluarga ya. Itu yang putih yang biasa dipuji-puji orang maksudnya. Gitu. Kita lakukan berhala tapi dipuji orang kan. Iya. Prestasi pekerjaan, pelayanan. Nah, ini ada lagi nih beberapa contoh. Rumah yang terus-menerus kita perindah, kita dekor. Ya, itu salah satu kebutuhan penerimaan juga, pujian manusia lain juga. Atau ada rasa keamanan gitu ya. Promosi jabatan yang memberikan kita fasilitas atau income lebih. Itu didulukan daripada Tuhan gitu. Kita cintai promosi jabatan. Terus pengakuan dari komunitas dimanapun juga termasuk di gereja.
tubuh yang terjaga dengan indah dan sehat. Ya, sekarang kan banyak orang nge-gym kan, Iya benar. banyak yang bodinya nge-gym terus minum yang nutrisi sehat kan lagi tren tuh. Nanti dulu itu buat dapat pujian manusia atau memang sebetulnya lagi mempersehat tubuh untuk melayani Tuhan dan sesama gitu. Bisa arahnya bisa jadi berhala, bisa jadi kemuliaan Tuhan, tergantung motif hatinya gitu. Kita bekerja keras untuk membentuk dan membuat patung-patung lembu emas kita sendiri, ya kan? Nge-gym kan kerja keras, terus di kantor naik jabatan juga kerja keras, dapat income lebih kan kerja keras. Makanya John Calvin bilang gini, the human heart is a factory of idols. John Calvin yang ngomong ini, dia bilang hati manusia itu adalah pabrik berhala, pabrik tempat produksi berhala. Jelas gak? Jadi kayak hal-hal keseharian ya ternyata ya. Benar-benar. Bukan yang cuma dosa hitam aja, yang berhala hitam itu aja ya. Ternyata ada berhala putih itu yang istilah hitam putih ini dari muridku ya. Jadi bukan dari kitab ya, tapi memperjelas bahwa yang putih itu dipuji-puji orang waktu kita lakukan itu. Gitu. Gitulah kira-kira. Ya, terus kalau tadi kok pemuda kan kebanyakan nih pasti adalah orang-orang yang bekerja gitu ya kok. Tapi kalau misalnya tadi kita lihat bahwa ada begitu banyak berhala yang juga ternyata ada di pekerjaan. Nah itu gimana kok kita menyikapi? Masalahnya kalau misalnya kita nggak berprestasi, kita nggak melakukan yang terbaik supaya kita berprestasi, pasti kan bos nanti marah atau kita nanti turun gaji, turun jabatan dan lain-lain gitu. Terus sikap yang benar gimana sih kok sebenarnya sebagai anak Tuhan? Nah ini sebetulnya sulit ya kalau kita nggak dekat Tuhan itu. Ini kan masalah keintiman sama Tuhan. Jadi waktu kita intim sama Tuhan itu kan kita ngerasa diterima sama Tuhan, disayang Tuhan. Itu kalau kitanya disayang Tuhan full ya, ngerasa nih sampai hati ya, bukan soal ini ya, bukan Tuhan makasih gitu, bukan hafalan. Sampai ngerasa di hati tuh kalau Tuhan sayang banget dan terima kita full apa adanya, tanpa kita harus berusaha apa adanya diterima. Itu kalau bisa ada di dalam hati kita. Itu sebenarnya di dalam hati Yesus ada itu. Dia diterima sama Bapa full sebelum dia melakukan apa-apa. Makanya kenapa dia dibaptis dibilang anak yang berkenan itu sebelum dia pelayanan, bukan setelah dia pelayanan. Kan baptis itu kan sebelum dia pelayanan 3 tahun itu, bikin murid dan lain-lain gitu. Jadi Bapak kita itu melihat kita itu berharga sebelum kita melakukan apa-apa. Itu kalau bisa ada di hati kita. Maka kita waktu melakukan pekerjaan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk mengasihi orang lain dan melakukan itu untuk Tuhan. Contohnya gimana kok? Contohnya gini deh, mungkin lebih konkretnya gini, fenomena-fenomenanya gini ya. Kalau orang masih bekerja untuk mencari penerimaan, bukan diterima baru bekerja. Kan kalau menghidupi Injil itu kan diterima baru bekerja, diterima baru berkarya. Kalau kita belum menghidupi Injil karya Kristus dalam hati kita, kita tuh melakukan karya untuk diterima. Kita ya kan? melakukan karya untuk oh ya betul. Iya kan? Iya, benar. Ya lakukan ini nungguin siapa yang muji ya, siapa yang muji gitu. Pelayanan gitu. Pekerjaan nungguin nanti keluarga inti siapa yang muji gitu kan, kayak ada gitunya kan. Tapi kalau udah secure, udah diterima Tuhan kan kita nggak perlu cari di manusia lagi. Lebih enak disayang Tuhan kan, udah selesai. Iya sih. Dan dikasihnya gratis, nggak perlu kita usaha karena Yesus yang udah mati kita diterima sebagai keluarga Allah. Jadi gitu, jadi udah diterima baru bekerja. Nah kalau kita berkarya untuk diterima, itulah yang bikin waktu kita bekerja persiapan itu stres tingkatnya tinggi. Banyak ketakutan. Pernah gak waktu ujian, terus waktu Ella bekerja ada otoritas kan, waktu bekerja itu aduh ini bosku terima gak ya pekerjaanku apa enggak ya, ini bagus gak ya. Nah itu kan sebetulnya bekerja untuk diterima, sesimpel itu kan, ada perasaan itu kan. Kalau misalnya kita diterima sama Tuhan, kita kan gak perlu cari penerimaan otoritas manusia, kita bekerja aja yang terbaik. Selebihnya mereka terima apa enggak itu ya urusan Tuhan gitu. Tapi kita udah kerjaan yang terbaik karena ini aku melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Dan nanti kalau udah di selesai pekerjaannya ada kritik-kritik lagi nanti. Nah waktu kritik-kritik itu tiba-tiba kita waktu dikritik merasa nggak berharga banget gak atau merasa stres banget gak? Nah berarti waktu ada stres yang begitu tinggi dan galau yang begitu tinggi, entah di dalam persiapan atau hasil yang dikritik atau enggak, itu menandakan kita sedang berkarya untuk diterima sebetulnya. Dan kita belum penuh dalam kasih Tuhan sebetulnya. Sesimpel itu fenomenanya. Iya, tapi bukan berarti ketika kita nggak mengejar prestasi, malah kita nggak melakukan yang terbaik ya kok. Maksudnya gini, barusan aku kepikiran sih, kalau misalnya, oh gimana ya, kalau misalnya aku cuma cari Tuhan, apakah kemudian pekerjaanku itu akan jauh lebih jelek kalau lebih misalnya, santai, lebih jelek gitu? Iya, bakal gitu. Enggak,
Karena gini, karena kan waktu kita terima anugerah diterima Tuhan itu kan kita ngelihat Yesus yang kerja keras. Waktu kita udah terima itu kan kita merasa aduh gile banget ya, Yesus tuh udah mati buat aku, udah mau datang ke dunia, padahal dia bisa nyaman kan di surga gitu. Udah gila-gilaan effort buat aku gitu. Kalau kita udah merasa dibantu orang sedemikian besar, utang budi istilahnya gitu, dia melakukan yang gila banget ya buat aku gitu. Kan otomatis dalam hati kita tuh timbul satu, ini orang maunya apa sih? Ini orang maunya apa sih? Dia mau apa? Aku kerjain. Seberat apapun, semenderita apapun, dia udah kasih banyak buat aku. Aku bakal kerjain. Nah, jadi waktu kita bekerja untuk Tuhan, kita bekerja di kantor, kita melakukan pelayanan di gereja, itu beneran buat Tuhan. Otomatis pasti hasilnya yang terbaik ya, Ko ya? Iya, jadi ngerasain Iya sih, ya. baiknya Tuhan itu, anugerah Tuhan itu membuat kita itu merasa diterima Tuhan dan akhirnya nggak butuh terlalu banyak penerimaan dari manusia. Sekitar ya, Ko ya? Tapi tentunya untuk selalu merasakan bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita, Tuhan itu udah terima, itu pasti perlu latihan ya, Ko ya? Perlu latihan sama perlu minta sama Roh Kudus. Jadi Minta sama Roh Kudus. berusaha bekerja dan juga anugerah. Buat aku itu gabungan sih, nggak bisa dipisahin. Gitu. Iya, terus kembali lagi kok, kalau untuk bekerja berarti kan banyak banget tuh itu untuk berhala-berhalanya. Terus kita gimana sih caranya bisa ngancurin, maksudnya sedikit-sedikit lah, mungkin nggak langsung dalam satu sekejap kayak gitu kita langsung fokus ke Tuhan, tapi gimana sih caranya kita bisa melangkah selangkah demi selangkah untuk menjalani pekerjaan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi prinsip berhala itu adalah dia hanya bisa digantikan, nggak bisa dicopot. Artinya begini, berhala itu kan kegelapan, hanya bisa digantikan dengan terang. Jadi kegelapan itu hanya bisa kita hilangkan kalau Yesus itu masuk lebih dalam ke dalam hati kita. Kalau Yesus itu nggak masuk lebih dalam, nggak lebih intim sama kita, itu membuat berhala itu menguasai hati kita. Dan keluarnya macam-macam, di pekerjaan banyak berhalanya. Ini saya sebutin ya, berhala yang kemungkinan keluar di pekerjaan ya. Iya, butuh banget kita. Iya, sebagai kita kaum muda ya, berhala kekuasaan, kontrol. Nah, kita mau naik ke jabatan lebih tinggi supaya kita bisa kontrol banyak orang. Keinginan kontrol itu jadi makanan jiwa kita. Makanya kenapa ada namanya post power syndrome. Ada, pernah dengar. Nah, jadi itu kan maksudnya udah masuk masa pensiun, terus kan kehilangan dulu bisa ngatur orang, bisa kontrol orang. Sekarang gak ada yang bisa dikontrol kan, diam di rumah kan. Sehingga hatinya sakit kan, kayak perlu diisi tuh sama kontrol gitu, sama kekuasaan itu. Soalnya selama ini emang gak isi sama Yesus gitu. Makanya kenapa ada power syndrome, karena sebetulnya intimasi dia sama Tuhan Yesus tuh kurang gitu. Kalau misalnya kontrol jabatan, sampai kapan sih ada di depan Ella sekarang? Kan kalau udah pensiun copot. Iya betul. Apalagi kalau pandemi, gak dapet kerjaan, dipecat, PHK, kan copot. Iya. Kamu ngisi dengan kekuasaan, itu kan sesuatu yang gak kekal. Kalau kita isi hati kita sama Yesus kan dia maha hadir. Artinya orang yang mengisi jiwanya itu dengan Yesus, bukan dengan berhala. Itu adalah orang-orang yang sukacitanya tuh menetap. Kita mau taruh hati kita di uang. Uang bentar lagi bisa ada, bisa naik, bisa turun. Benar. Terus hati kita digoyang-goyang gitu. Iya. Aset kita, atau mungkin saham kita, forex kita gitu, atau investasi kita. Mau ditaruh di mana? Di pacar. Pacar putus, nelongso. Iya, betul. Kita taruh hati kita, cinta terdalam kita di dia gitu. Kan salah tempat, sayang. Iya, berarti nggak ada tempat yang aman menaruh hati kita selain kepada yang kekal, yaitu Yesus. Iya. Bapak kita juga, Bapak Surgawi. Suami bisa nemenin anak terus? Gak bisa. Banyak orang yang pasangannya meninggal, betul. Mereka dulu mesra, terus gak bisa move on. Iya. Artinya apa? Pasangannya sudah menjadi berhalanya. Bukannya artinya gak boleh berduka ya, pasti berduka kan. Tapi orang yang sehat secara spiritual dan menaruh cinta terdalamnya pada Tuhan, itu pasti bisa move on. Tapi orang yang menaruh cinta terdalamnya pada pasangannya, harapannya, jadi pasangannya jadi juru selamatnya. Begitu pasangannya meninggal, seakan hidup jadi gak berharga lagi. Makanya banyak orang yang gak bisa move on kan. Iya, setelah benar. mungkin orang yang dicintainya meninggal, bisa juga orang tua anak, bisa juga suami istri atau pacar. Benar. Terus Mereka nggak bisa di sisi kita selamanya. Iya. Karena fana. Gitu ya. Terus kalau misalnya untuk masalah pekerjaan lagi nih kok, dan berkaitan dengan berhala, kira-kira ada yang bisa disampaikan lagi nggak kok? Kayaknya kok banyak banget ya ini. Iya, ini mungkin ini masih ada berapa berhala nih pekerjaannya? Oh oke. Berhala penerimaan, keluarga inti, ya, keluarga besar, kita sukses gitu kan, itu berhala penerimaan kan.
Terus di kantor juga ada berhala penerimaan juga, berhala kenyamanan, mengejar fasilitas, naik jabatan supaya dapat fasilitas Iya. gitu. Pas dapat passive income itu kan mengejar kenyamanan kan sebetulnya. Berhala kerja, berhala produktivitas, berasa dirinya berharga kalau dia produktif. Kalau dia diem, tidur, stres di rumah. Merasa berdosa, merasa Merasa bersalah berdosa. gitu ya Nah kan? itu ada berhalanya tuh. Oh, I see. Jadi waktu kita diem kok merasa nggak berharga, aneh Iya, kan? iya, iya, iya. Padahal Maria duduk di kaki Yesus, Marta kerja di dapur. Bener. Tapi Maria merasa dirinya berharga waktu duduk di kaki Yesus. Iya, iya, iya. Kenapa harus kerja dulu baru merasa berharga? Kan aneh. Padahal Yesus Iya, sayang iya. kita padanya, bukan ada apa-apanya. Kan itu berarti ada berhala juga dalam kerja, produktivitas. Mungkin ada berhala perfeksionisme. Perfect, harus perfect Iya, iya. di kerja. Stres orang kayak gitu. Karena kan perfectnya menurut A, B, C, D kan lain-lain. Iya. Gitu. Terus berhala prestasi sama berhala materialisme kan. Barang-barang gitu. Sudah dapat uang, kita beli supaya kita kelihatan indah, orang lain puji kita. Self worship itu namanya. Wow. Nah gitu. Jadi tadi pertanyaan terakhirnya Ella apa? Setelah nambahin berhala tadi. Apa? Pertanyaan terakhirnya Ella tadi apa? Tadi kan udah nambahin berhala-berhala di pekerjaan ya, yang kemungkinan ada. Atau berhala medsos juga bisa tambahin di. Oh, berhala medsos juga Mm-mm. bisa jadi berhala. Kita kan seharusnya mencari penghiburan sama Tuhan. Mm-mm. Tapi perhatiin, kita kaum muda Kristen atau mungkin saya sendiri juga kadang-kadang lebih enak ke Instagram daripada ke Alkitab. Lebih sering ke Instagram, ke TikTok daripada ke Alkitab. Itu kan menandakan bahwa bukan yang nggak boleh ini ya, bukan yang nggak boleh Instagram dan TikTokan ya. Tapi kalau serakah dan berlebihan, kan tadi kan istilahnya berhala itu kan fanatik ya. Serakah berlebihan, terlalu banyak waktu dihabiskan ke Instagram dan TikTok. Pas melihat itu ada kayak penghiburan gitu. Berarti Iya, nyarinya kan bener-bener. di situ. Iya, 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 iya. Padahal sebenarnya kan penghiburan itu harusnya dicari di Mazmur aja, semua orang cari penghiburan ke Tuhan gitu. Berarti kan jadi berhala penghiburannya ke sana. Ya, itu nambahin lagi ya sisi-sisi dari kehidupan Iya. kita. Yang ternyata perlu penuh dengan berhala banget ya, Pak. Nah kan John Calvin bilang human heart is a factory of idols. Ya, kita gampang banget untuk mengidolakan sesuatu, Mengidolakan mengidolakan sesuatu. seseorang Betul. yang akhirnya ternyata malah menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Betul. Di dalam hati ya, Iya, terutama iya, ya. iya. Karena kita hari ini kan ngomong soal berhala hati ya, Iya, berhala. bukan berhala yang fisik gitu. Kayak seperti itulah. Iya. Terus ini Atau mau sebenarnya contoh konkret untuk orang-orang yang bisa menyangkal berhalanya, mau denger Ella? oh, mau banget. Iya, mau. Aku punya temen, ya, dia udah tahun 2000-an dia udah jadi manajer, udah naik mobil Camry di perusahaannya, tapi dia tahu bahwa perusahaan itu double book. Double book itu maksudnya artinya pembukuan pembukuannya, ganda, iya, yang iya, dilaporin ke pemerintah beda sama yang di dalam, yang realnya. Iya, Ngerti yang masalah iya, itu ya? tahu. Itu kan penipuan kan sebenarnya. Terus dia bergumul sama Tuhan, ya. Dia memutuskan, Tuhan bilang, ya dalam pergumulannya Tuhan bilang kamu keluar dari jobnya itu. Gajinya udah 30-an juta, udah naik mobil Camry dan jadi direktur di perusahaan itu. Kalau dia punya berhala nih ya, kalau dia punya berhala kekuasaan, jabatan, power, control, punya berhala uang, berhala keamanan untuk masa depannya, keamanannya ditaruh di asetnya bukan di Tuhan. Kalau dia punya berhala penampilan, mobilnya kan Camry kan, Iya. keren kan? Iya. Berhala keluarga, artinya dia harus kelihatan keren depan keluarga, harus jadi direktur terus. Bisa nggak dia keluar? Kalau mau. dia mencintai semua itu. Nggak mau, Nggak mau. keluar. Jadi orang yang mencintai berhala nggak mungkin bisa melakukan kebenaran Tuhan, tapi dia keluar. Wow. Dan gue percaya teman gue ini cinta Tuhan. Banyak kok contoh-contohnya, nggak mesti yang keluar. Temanku ada yang jadi manajer. Manajer sebelumnya itu otoriter. Pegawai itu kalau di kantor takut. Pokoknya suasana ketakutan. Waktu dia jadi manajer, dia bikin satu budaya kekeluargaan. Kekeluargaan itu kan budaya Kristen. Iya. Dia bikin karyawannya semua itu kayak saudara-saudara dia. Kalau ada keluhan apa ngomong, tak sampein ke atasan, tak perjuangin gitu. Tapi kamu juga harus ada ketegasan ya, kamu harus kerja benar juga. Akhirnya suasana kantornya dari suasana yang otoriter menakutkan, itu waktu dia jadi manajer, itu suasananya kekeluargaan dan semuanya bisa kayak ketawa-ketawa ngopi bareng sama dia gitu. Tapi kerjaan tetap beres. Itu kan culture-nya Kristen yang ditaruh waktu kita jadi manajer. Itu memperlebar kerajaan surga di dalam kantor kita. Dan orang-orang seperti ini pasti punya satu keinginan untuk mencintai Tuhan dan Tuhan itu bisa kelihatan dalam pola kerjanya gitu. Iya, itu Nggak salah mungkin. satu bukti juga ya kok kalau misalnya ternyata kita mencari Tuhan dalam pekerjaan, ternyata pekerjaan kita juga malah bisa
bisa makin lebih cemerlang gitu ya. Makin cemerlang, malah makin Heeh. asik. Iya, Maksudnya iya, di lingkungan kerja itu jadi kayak keluarga gitu. Iya, dan bisa dinikmati Iya. lebih ke sana ya, Ko, Dia ya? kalau berbagi aja, ngajak Hmm. makan karyawannya gitu. Hmm. Dia sangat itu. Kalau dia punya berhala uang kan pelit kan. Iya, benar-benar pasti pelit. Dia karyawannya bisa kadang ditraktir sama dia, makan Oh. bareng, ngopi bareng gitu. Iya, iya. Jadi ya bedalah pokoknya intinya kalau orang itu benar-benar berhalanya itu udah hancur dan dia benar-benar cari maunya Tuhan gitu. Oke. Lalu ini kita udah masuk ke pertanyaan terakhir, Iya. Gimana lah? yaitu adalah pesan-pesan apa bagi kita semua ya kaum muda, mungkin juga Ko Oniel supaya kita semua bisa saling mengingatkan gitu ya bahwa gimana sih caranya supaya kita ini terbebas dari belenggu berhala-berhala yang ada ternyata berceceran di kehidupan Iya. kita sehari-hari. Oke. Nomor satu, kita mesti sadar jangan taruh identitas kita, keberhargaan atau rasa aman kita itu di tempat lain selain Tuhan. Karena Tuhan yang paling aman. Karena Tuhan yang paling aman, betul. Tuhan yang paling aman, Tuhan yang paling bisa kasih kita yang kasih yang tulus, yang tanpa pamrih itu cuma Tuhan. Semuanya di dunia ini transaksional kasihnya. Lu bisa apa baru gua hargain kan? Ya kan kayak gitu kan. Jadi berhala itu sebetulnya sesuatu yang kita ciptain sendiri dan itu sebetulnya nggak punya kekuatan apa-apa dan kosong dan nggak bisa bahagian kita sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa ya manusia banyak ketipu ya sama berhala-berhala ini ya. Ya padahal sementara ya kok ternyata. Nah, ganti kalau kita udah sadar kenali berhala kita, ganti kita sangkal berhala itu. Kita buang terus kita mulai ngelihat Yesus gimana sih? Ganti dengan identitas Yesus gitu. Artinya kita itu berharga, kita kan identitas sebetulnya udah dikasih sama Tuhan, nggak usah dicari kan. Ngapain nyari-nyari O'Neill, arsitek yang terkenal, dicari-cari ngapain? Ya kerja sebagai arsitek ya kerja, tapi keberhargaan itu tidak ditentukan apakah aku jadi arsitek terkenal semua orang tahu aku, enggak. Keberhargaanku ditaruh kenapa? Karena aku adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu adalah identitas yang dikasih Yesus. Dia udah mati, kita jadi keluarga Allah kan. Kan identitasnya harus dicari kan, itu Iya, grace benar. kan. Jadi permasalahannya identitasnya itu kita masih cari dalam berhala-berhala itu. Padahal identitas udah Tuhan kasih. Kita itu anak, kita itu murid, kita itu sahabat, kita itu hamba, ya kita itu kekasihnya itu kan udah dikasih. Tinggal kita Iya. nikmatin aja pakai hati. Nah waktu kita nikmatin Tuhan sayang banget sama kita nggak caper cari-cari kasih sayang, intimasi, pengharapan di tempat lain. Intinya sebetulnya intimasi sama Tuhan. Jadi kalau terang itu masuk, gelap itu menyingkir. Jadi gelap itu hanya bisa disingkirkan dengan terang. Iya, gitu. betul. Dan jadi pelajarilah. Kalau aku saran pemuda-pemudi ya, belajar untuk tahu macam-macam berhala. Kalau buat aku gitu. Buku-bukunya banyak kok. Timothy Keller juga banyak buku tentang berhala, Carl Ademan juga banyak buku tentang berhala ya. Itu baca-baca aja supaya kita ngerti. Jangan-jangan kita bergereja melakukan ritualitas agama kita di sini jangan-jangan buat dilihat orang. Iya, itu ngeri banget kok. Kan ngeri kan? Iya, ngeri. Bukan buat berelasi sama Tuhan kan? Iya. Paling ngeri sih itu kalau menurut aku. Kalau apalagi kalau hubungan dengan ritualitas agama ya. Jadi waktu kita menyangkal berhala kita terus kita isi dengan sayangnya Tuhan ke kita gitu. Nah itu nanti otomatis berhalanya luntur. Nah waktu kita berhalanya luntur kita akan jadi orang yang lebih secure. Orang yang gampang berbagi. Karena kan gak perlu keren kan? Iya. Gak perlu keren kan berarti kita gak keren, orang lain kita bikin keren kan? Kan kita kasih duitnya ke dia kan? Kalau kita masih mau keren kan duitnya kita keep kan? Nah jadi waktu berhala itu luntur kita makin serupa Kristus. Makin Christ likeness. Dan kita lagi menjalani hidup yang meaningful banget. Banyak orang sekarang hidup tapi rasanya gak meaningful. Kenapa? Karena dia hidup dalam berhala-berhalanya dan tujuannya itu bukan tujuan kerajaan surga. Bukan tujuan Tuhan. Iya. Tapi orang yang tahu hidupnya itu melakukan tujuan-tujuan Tuhan, gak mungkin hidupnya itu gak meaningful. Meaningful banget, bahkan matanya bercahaya. Dia bisa benar-benar kayak energinya gak bisa habis, energi kasihnya. Berapi-api. Berapi-api, gitu. nyala terus hidupnya berbagi gitu. Gak perlu dirinya keren, yang penting orang lain keren. Kan kayak Yesus kan. Iya. Gak perlu dia keren, tapi kita dibikin keren depan Bapa kan. Yesus itu juga gak perlu dirinya aman. Dia amanin hidup orang dengan dia mati dan menebus dosanya. Orang lain jadi aman gara-gara dia. Itu kan sifat-sifat Kristus. Pak. Jadi yang menghalangi kita serupa Yesus adalah berhala-berhala. Yesus itu terang. Berhala-berhala itu kegelapan. Nah jadi
Kalau mau hidupnya ya meaningful, jadi berkat serupa Kristus, ya kita mesti kenal dosa sama berhala-berhala dengan lebih detail, gak cuman general gitu. Itu sih Pak pesannya. Berarti lebih harus ini ya kok, kayak mikir sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan ini untuk apa sih, atau Iya. untuk siapa sih, istilahnya apa ya kok, Iya. kalau zaman sekarang mindful. Iya, Bener nggak ya? mindfulness. Iya. Iya. Jadi satu awareness gitu ya. Bener. Misalnya kamu olahraga, Iya. ini aku olahraga buat ngapain ya? Gitu. Terus tiba-tiba aku kerja gitu. Kerja buat apa ya? Oh buat dapat duit. Dapat duit buat apa ya? Oh ya nanti aku bisa beli rumah atau mobil. Dapat rumah mobil buat apa ya? Oh biar orang tua nanti keluarga besar. Nah ujungnya tuh kalau diturutin Iya. dapat tuh motif dalamnya tuh. Kalau kita tanya why gitu, ujungnya berhala nanti. Iya. Gitu. Jadi berhalanya banyak tetap. Iya. Ternyata bukan buat Tuhan, bukan buat sesama. Ternyata buat self worship. Iya. Seperti itulah. Oke, thank you Kak Onil. Jadi banyak banget sih harusnya pelajaran yang bisa didapat dari khotbah dalam podcast Iya, kali ini ya, tentang- walaupun podcast, tapi semoga teman-teman semua di sini juga mendapatkan berkat yang sama seperti dengan yang saya dapatkan. Jangan lupa juga teman-teman harus menaruh hati kita yang ternyata saling Cinta hati terdalam kita taruh di Tuhan Yesus. karena Tuhan Yesus yang paling secure di antara semua yang ada di dunia ini. Betul. Oke, untuk podcastnya Oke, sudah selesai, kita doa dulu ya. ya, Kita oke, doa, yuk kita doa. dulu. Bapak, ini kami anak-anakmu dan ini kami murid-muridmu, Bapak. Maafkan kami karena selama ini kami mungkin kurang sadar dengan berhala hati yang ada di dalam diri kami. Mungkin kami menghidupi berhala yang hitam yang mungkin memang sebuah bentuk-bentuk imoralitas, tapi mungkin juga ya tanpa sadar kami menghidupi berhala putih, yaitu berhala-berhala yang dipuja-puja orang, yang mungkin pada saat kami melakukan kami tidak sadar bahwa kami mencuri kemuliaan-Mu ya Bapak. Bapak tolong Bapak berperang karena kami tahu Engkau adalah Yahweh, adalah Allah yang berperang penghancur berhala. Itulah identitas-Mu ya Tuhan. Kami minta Engkau untuk mulai berperang dengan berhala hati kami di dalam, khususnya di dalam komunitas O2F di GKI Sulung ini. Tuhan tolong supaya berhala-berhala Engkau hancurkan Tuhan, supaya kami bisa menjadi serupa Kristus perlahan-lahan, dan kami bisa menjadi orang yang secure, orang yang bisa melepaskan harta benda untuk orang lain, orang yang penuh kasih dan berbagi ya Bapak. Kami hanya bisa mengandalkan kekuatan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, khotbahnya selesai. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Sebelumnya saya dasarin dari Mazmur 5 ayat 12. Sebab kau berkati orang yang setia kepadamu, kau lindungi mereka dengan kasih-Mu. Persembahan dapat dilakukan melalui metode fintech, dan kita bersyukur bahwa kita dilindungi dan diberkati selama ini. Mari kita bak persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau yang setia memberkati kami, juga melindungi kami Tuhan di saat-saat seperti ini Tuhan, di masa pandemi Tuhan. Tuhan, untuk itu kami mau bersyukur, kami mau membawa persembahan kami Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kau mau layakan persembahan ini Tuhan
melalui gerejamu sulung untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau mau berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan, tangan-tangan yang akan mengelolanya juga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, mari kita melangkah lebih lagi dalam hidup kita. Kita bersama-sama mau komitmen. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi yang utama dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang menjadi tempat utama dalam hidup kita. Kita mau bersama-sama komitmen. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu.